Selamat pagi, perkenalkan nama saya Herman Syegian, NIM 19030330. Saya kelas 2 AKSA. Di sini saya akan membahas fishbone dari soal UAS nomor 2. Di sini ini adalah fishbone dari soal nomor 2. Dalam menentukan fishbone ini, kita harus melihat langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibatnya. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa dulu pernyataan masalahnya. Pernyataan masalahnya yaitu tadi dari soal nomor 2. Soal nomor 2. Ya, apa yang mengakibatkan suasana laboratorium PTKI tidak menyenangkan? Itu adalah permasalahannya yang kita dapat. Baru kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi kategori-kategorinya dulu. Kategori dalam hal ini terdapat 6 EM, yaitu mesin, method, material, manpower, measurement, dan milieu. Di sini saya hanya menggunakan 4 kategori, yaitu man, material, metode, dan milieu. Man di sini maksudnya adalah tenaga kerja atau pekerja fisik. Sedangkan material maksudnya di sini termasuk dalam raw material, consumption, dan informasinya. Metode adalah prosesnya. Yang terakhir, milieu adalah lingkungan. Setelah itu, kita harus menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Yang pertama, setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Yang kedua, saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam fishbone. Yaitu tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut harus ditempatkan. Misalnya, seperti di bawah ini, masalah penyebab suasana lab PTKI tidak menyenangkan, tidak memahami modul ditempatkan di main, tidak tahu prosedur dengan benar juga ditempatkan di main, suka menyindir, maksudnya di sini misalnya jika praktikan ada melakukan salah biasa ada kayak sindiran sedikit gitu. Banyak yang ngusil di sini lebih ke praktikannya, misalnya kawannya lagi praktikum dia malah mengganggu gitu. Kemudian ke material. Material di sini ada saya masukkan alat tidak sesuai standar. Misalnya lab yang saya masuki ini saat memanaskan sebuah larutan masih menggunakan kayak panci biasa gitu yang di rumah yang digunakan untuk memasak air. Yang dimana gagangnya aja kalau dipegang itu panas bisa mengakibatkan luka tangan gitu. Baru ruangan terlalu sempit. Dengan misalnya satu kelas seperti kami AKSA ada 32 orang, jika masuk ke dalam lab ini terasa sumpek gitu, sempit kali, sesak-sesaan karena penuh langsung ruangannya. Baru kualitas wastafel, di sini kualitas wastafel yang saya maksud pembuangan air wastafel di lab ini, dia bawahnya langsung bolong besar gitu. Jadi saat kita misalnya mencuci alat, ada kemungkinan jatuh. Dan kalau jatuh yang ganti praktikannya. Misalnya kayak pignometer itu kan sangat kecil. Jika kita mencucinya di wastafel ini, tidak mungkin ada praktikan yang tidak sengaja membuatnya jadi jatuh gitu. Harus menggantinya. Pada metode. Di metode ini respon waktunya sangat sedikit. Mungkin tidak heran sih ya, hampir semua lab di PTKI seperti ini. Misalnya disuruh tuliskan prosedur dari modul 1 sampai 7, rumus ini. Padahal waktunya cuma 5 menit, 3 menit gitu, dan bumbuknya gagal respon gitu. Padahal kita dari rumah sudah berusaha untuk belajar sampai subuh gitu, menghafal. Padahal sampai sananya karena waktunya sangat sedikit dan soalnya sangat banyak, gagal respon gitu. Baru prosedurnya terlalu singkat. Kadang gitu ada prosedur yang
kayak awam, kayak mana ya, eee, dia terlalu simpel gitu. Jadi praktikan kalau ingin bertanya juga kadang dibilang, asistennya, "Makanya di rumah belajar," gitu. Jadi kadang bingung mau melanjutkannya kayak mana. Baru tertuju pada orang tertentu. Kadang, yang mengajarnya itu kalau mengajar hanya melihat pada satu orang aja gitu. Jadi yang lain kayak cuek aja, yang di belakang-belakang dicuekin gitu. Itu kadang membuat tidak menyenangkan. Yang terakhir meleo, terlalu berisik. Itu tadi sudah saya bahas juga di material karena ruangannya terlalu sempit. Kadang, kalau bicara bisik-bisik aja terdengar sangat ribut. Jadi kita membuat tidak fokus saat bekerja. Baru terlalu rame. Di sini terlalu rame itu juga lah termasuk dalam yang terlalu berisik itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang diskusi selama sesi brainstorming. Hendaknya dirangkum biasanya, maksudnya dari yang saran dari yang fishbone ini. Masalahnya ini, misalnya kalau sudah untuk yang mainnya jika tidak mengetahui prosedur dengan benar, mempelajari di rumah gitu. Kalau misalnya dari yang material, wastafelnya diperbaiki, dibuat sekatnya gitu biar nggak terlalu langsung jatuh ke bawah. Dari metode saya ngambil satu yaitu respon waktunya terlalu dikit, ditambahi dikit gitu. Yang terakhir melio, terlalu berisik. Setidaknya orang agak apa namanya lebih ditegaskan lah gitu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Selamat pagi. Terima kasih, Bu.